Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Halim dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4B. Saya di sini insya Allah akan mewawancarai saudara Miftahul Fatoni. Beliau adalah seorang mahasiswa semester 6. Silahkan simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Atau saudara siapa? Saya dengan Miftahul Fatoni. Tempat Tony. Iya, Asal dari mana? saya asal dari Subang, Jawa Barat. Oh, dari Subang. Iya dari Subang. Cijambe. Cijambe. Oh, Iya. kebetulan ada nenek saya di sini. Iya Cijambe. Kemudian apakah saudara Mir berkuliah ataupun bekerja ini sekarang? Saya sekarang itu sedang berstatus mahasiswa di Bandung. Oh, masih. Iya, di Universitas Islam Sunan Negeri Gunung Jati, Bandung. Oh, di UIN Bandung. Iya, Win Bandung. Jurusan apa tadi? Saya masuk ke jurusan pengembangan masyarakat Islam. Oh, iya. Ya. Di saya berarti sekarang semester berapa, saudara Mir? Sekarang semester 6 saya. Semester 6. Semester 6. Oh, ya, baik. Silakan diminum dulu. Iya. Makasih. Ya. Segar ya, Pak? Ya, seger-seger. Iya. Nah, kebetulan ini saudara Mip ada kunjungan apa ataupun ada maksud apa datang ke sini ya? Yang pertama, saya tuh ingin konsultan Ya, kepada Bapak Fauzan. Karena saya kayak gimana ya, mengalami kayak terjadi mental lah. terjadi mental. Saya turun. Oh, Iya, dikarenakan saya kayak apa ya, kayak bahwa hidup saya tuh nggak produktif. Jadi seperti itu. mengapa demikian? Apakah Karena- bagaimana itu? Kenapa ya? Karena hidup saya nggak produktif ini mungkin karena saya adalah suka bermain game seperti itu. Jadi saya kayak malas gitu, kayak berkomunikasi sama orang-orang itu sangat malas sekali. Oh, sangat mahal. Jadi ya, Nah, apa itu game itu sebagai hobi atau gimana itu? kalau game itu sebagian orang kan rata-rata sebagai hobi. Iya. Namun kalau saya tuh berbeda. Kalau game itu menurut saya sebagai profesi. Karena saya gimana ya, kalau membicarakan tentang game, kalau saya di jurusan itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang pendiri lah, e-sport namanya itu. Pendiri e-sport di jurusan Di saudara Mip. jurusan, iya. Hebat sekali ya. Tentu hebat sekali dong. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak ketika kan kalau saya kayak fokus terhadap satu tujuan itu kayak nggak bisa dia ganggu gugat. Jadi Oh. seperti itu. Berarti apabila saudara Mip menyukai game tersebut, maka udah ke game tersebut. Iya aja, iya gitu. seperti itu. Oh, seperti itu. Mhm. Nah, apakah dari game ini saudara Mip mungkin menyebabkan efek lainnya? Kan apakah sekarang sedang berkuliah nih. Iya iya. Nah, apa ada efek dari sering bermain game ini gitu terhadap di kuliah saudara Mip ataupun apabila saudara Mip ada di rumah gitu? Untuk efek ya, kalau untuk efek kayak apa ya, mungkin kita ambil yang negatifnya aja ya. Iya. Untuk efek yang pertama paling kayak gimana ya, kayak ketika jadi suka menunda-nunda waktu kalau ketika kita bermain game. Kalau kami kan kayak bermain gamenya itu Mobile Legends. Iya. Jadi dimana kayak game itu kayak emang udah gak ada pause-nya. Kalau ketika kita udah login, ketika kita udah start itu udah gak bisa digugat. Kita harus kayak nyelesain game itu tersebut. Jadi kayak apa ya, meskipun ada tugas di dalam apapun itu harus dimainkan. Jadi saudara Mip ini ketika bermain game tidak bisa di pause terlebih dahulu. Oh iya, tidak bisa. Jadi kayak harus udah lanjutin gitu, maksudnya ini lagi main game. Jadi kayak gak ada yang lebih penting dari game. Jadi intinya seperti itu. Wah, ini wah. Iya kan? Jadi apa ya? Jadi kayak efek disabilitas lah intinya. Jadi kayak
disuruh sama orang kayak menunda-nunda sholat jadi kayak gitu, itu karena terjadinya game, saya bermain game. Oh, jadi Anda bermain game itu sampai melupakan kewajiban Iya Anda? iya seperti itu, jadi kayak kewajiban apa yang telah kita berikan itu, jadi kita itu apa ya, mendirikan kewajiban lagi gitu maksudnya tuh. Kewajiban bermain game. Iya seperti itu. Dan apa ya, jadi pada kitanya juga kayak apa ya, kayak malas-malas gitu, kayak malas. Bila di rumah gitu saudara Mip, bagaimana jika saudara Mip bermain game tetapi kedua orang tua ataupun salah satunya itu menyuruh kepada saudara Mip, itu bagaimana? Iya mungkin ya, kalau seperti itu apa ya, paling ngomong cek bahasa Sunda nama kayak heula. Kayak heula. Oh, bahasa Sunda itu ya? Sebentar lagi, iya. Sebentar lagi main game. Paling seperti itu. Pasti lah kalau misalkan sama orang tua lah, nggak terlalu apa ya, nggak mungkin nggak dilaksanain. Paling kayak ada kata bentar dulu. Jadi seperti itu. Oh, jadi saudara Mip sering menunda-nunda ya? Melalaikan ketika orang tua menyuruh kepada saudara Mip. Iya seperti itu. Wah, itu udah pelanggaran berat. Oh iya makanya saya ingin konsultan supaya hidup saya lebih baik sama produktif. Oh iya. Iya. Ya mungkin itu keluhan dari saudara Mip ya. Iya. Nah sekarang bagaimana di jurusan saudara Mip gitu? Apakah punya kompetisi atau juara di jurusannya gitu? Untuk kompetisi, untuk kenapa saya apa ya, bukan kenapa saya, jadi kayak apa jadi pertanyaannya apa? Ya tadi saya ulangi ya. Iya. Pak, di game ini bahwa Mip itu sebagai pendiri Mobile Legends. Nah gitu ya. Apa yang pernah diraih dalam Mobile Legends gitu? Yang paling membingungkan itu paling pas 2 bulan kemarin, yaitu menjuarai turnamen psikologi Jawa Barat. Iya, ke-1 itu antar kampus itu. Iya, antar kampus. Ya. Mungkin itulah paling apa ya, achievement yang paling besar mungkin ya. Itu yang paling besar ya. Ya, mungkin ya, terima kasih ya mungkin. Nah, tadi kan ada keluh kesah saudara Mip dan memang ada sisi positifnya dari bermain game tersebut. Nah, yang pertama kan tadi saya tangkap gitu bahwasanya saudara Mip itu bermain game memang bukan hanya sebagai hobi, tetapi sebagai profesi, bisa menghasilkan sesuatu uang lah untuk kehidupan pribadi gitu ya. Kemudian selain itu saudara Mip bermain game ini menyebabkan efek gitu dalam hidup saudara Mip gitu ya. Yang pertama itu lalai dari kewajiban. Nah, mungkin saya mau sedikit menyampaikan gitu ya dari pengetahuan saya ataupun ya landasan itu bagaimana kewajiban itu bahwasanya harus dikerjakan gitu saudara Mip, seperti halnya sholat gitu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ya ayat 43 dijelaskan bahwa wa aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Nah, dari ayat tersebut saudara Mip bisa tahu bahwa kita sebagai umat muslim kita harus mendirikan ataupun melaksanakan sholat gitu, seperti yang wajibnya itu 5 waktu gitu ya. Nah, saudara Mip itu tidak boleh meninggalkan gitu, melalaikan bahkan meninggalkan gitu dari sholat tersebut. Karena apa? Karena kalau misalkan meninggalkan suatu sholat gitu, bahwasanya kan sholat itu hukumnya wajib. Nah, saudara Mip itu harusnya melaksanakan gitu. Walaupun tidak dilaksanakan, ya dapat ganjarannya gitu. Nah, nanti kalau misalkan dapat ganjarannya itu, saudara Mip nanti kan gak mau kan masuk ke ke neraka ya. Gak mau kan ya. Ya makanya boleh bermain game, tetapi apabila masuk waktu sholat bisa sholat terlebih dahulu ataupun bermain sebelum waktu sholat setengah jam sebelum sholat gitu. Nah, itu mungkin solusi dari saya gitu. Kemudian kan yang kedua sekarang saudara Mip juga melalaikan
suruhan orang tua, kewajiban orang tua, di mana orang tua tersebut menyuruh pada anaknya yaitu saudara Mif untuk membantunya gitu, seperti mencuci piring ataupun membeli sesuatu ke warung ataupun disuruh apa yang lainnya gitu ya. Bahwasanya tertera dalam surat Al-Isra ya ayat 23, bahwasanya dijelaskan bahwa dalam Quran surat tersebut kita tidak boleh tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kemudian apabila ada sesuatu pekerjaan ataupun suruhan dari orang tua ya tidak boleh dilalai-lalai gitu. Bahkan ngomong kayak seperti keheula ataupun dalam Al-Quran itu kata gitu ya. Jadi tidak boleh gitu. Sebaiknya saudara Mif itu melakukan kewajiban membantu orang tua gitu, walaupun itu hanya beberapa menit atau beberapa jam. Nah sesudah itu saudara Mif bisa kembali beraktivitas gitu, sepertinya tadi bermain game boleh gitu ya. Jadi menurut Bapak gitu ya, menurut saya dan setidaknya bedakan ataupun kita harus membalancekan antara keduanya, antara hak kewajiban dan sebagai hobi atau profesi Mif sekarang, saudara Mif sekarang ini gitu ya. Ya mungkin itu dari saran dari Bapak gitu ya. Iya Pak, Bisa dipahami. bisa sangat dipahami sekali. Mungkin dengan dalil-dalil yang Bapak telah berikan membuat saya lebih merasa tenang dan ingin merasa ingin lebih produktif lagi untuk kegiatan saya sehari-hari ke depannya. Iya. Jadi sangat membantu sekali Pak. Terima kasih banget. Ya, saya dukung untuk saudara Mif untuk kedepannya lebih baik lagi. Iya Pak. Terus kemudian bahkan bisa menggapai cita-citanya apa yang dijadikan profesi sekarang gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya, mungkin sebelum waktunya sudah habis ya. Iya. Saya tutup terlebih dahulu mungkin ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang tidak enak hati gitu saya sampaikan gitu. Ya, terima kasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.